Halo Sobat Figur, kembali lagi bersama Figur Public ID. Dan kali ini kita bakal membahas mengenai demo yang terjadi saat ini, yang sempat menggemparkan masyarakat bahkan sampai saat ini juga. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan, yang merupakan korban dari demo yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan sebelum kita membahas mengenai kerusuhan yang terjadi, saya sudah merangkum beberapa cuplikan tentang bagaimana kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di luar sana dan beberapa tanggapan-tanggapan tokoh masyarakat mengenai hal ini. Sebelum kita ke sana gitu ya, kita harus tahu inti dari demo ini apa. Apa yang membuat masyarakat sampai melakukan demo saat ini? Kutip dari newsdetik.com, ada 6 poin demo hari ini. Yaitu yang pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Kedua, stop PHK dengan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, naikkan PTKP menjadi 7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Kelima, sahkan RUU perampasan aset, berantas korupsi. Keenam, revisi RUU pemilu, yaitu redesign sistem pemilu tahun 2029. Jadi itulah poin-poin yang dibawa oleh masyarakat dalam demo kemarin dan hari ini juga. Jadi masyarakat juga jangan terlalu berfokus pada masalah-masalah yang terjadi. Kita harus tahu apa alasan kenapa kita melakukan demo. Kita bakal lihat cuplikan dari kejadian yang terjadi pada almarhum Afan Kurniawan. Itu kejadian yang terjadi atas tragedi pada saat itu, dan ini cukup menggemparkan masyarakat karena tindakan dari beberapa oknum aparat keamanan tersebut, Brimob ya, dimana kronologinya beliau itu sebenarnya bukan merupakan anggota demonstran. Jadi beliau hanya menjalankan pekerjaannya seperti biasa di daerah Jakarta Barat ya kalau nggak salah. Dan pada saat itu ada barang beliau yang terjatuh di tengah jalanan. Dia berusaha mengambil, tapi secara tiba-tiba ada kendaraan barakuda yang melaju di tempat itu dan menabrak beliau. Tapi yang membuat masyarakat lebih geram lagi, yaitu di mana mereka sudah mengetahui bahwa menabrak seseorang di depannya, tapi malah melindas. Inilah yang membuat geram masyarakat kepada aparat keamanan. Itulah awal mula kenapa masyarakat pindah haluan dari DPR ke aparat keamanan atau polisi. Selanjutnya kita bakal melihat permintaan maaf dari Brimob sendiri, perwakilan Brimob atas kejadian tersebut. Dari pihak Brimob perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi. Itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Itu adalah permintaan maaf dari Brimob. Tapi banyak sekali masyarakat yang tidak menerima permintaan maaf tersebut, sudah merenggut nyawa seseorang, dan tetap mereka meminta pertanggungjawaban atas 7 orang yang sedang diperiksa. Kita masih harus melihat dulu keadaan yang terjadi, sudut pandang dari mereka, karena kita nggak bisa langsung menyalahkan pihak polisi juga, karena memang pada dasarnya gitu ya,
pada dasarnya kejadian yang terjadi ini juga unjuk rasa masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan DPR yang sudah menyimpang. Nah, dari kejadian inilah banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang langsung memberikan belasungkawa mereka kepada keluarga beliau. Sampai Presiden Indonesia Prabowo Subianto pun memberikan tanggapan mengenai demo yang terjadi pada saat itu. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Karena itu pesan saya. Terima kasih. Ya, sampai di situ aja. Adapun tanggapan dari Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani tentang kasus demo yang terjadi dan kasus meninggalnya driver ojol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi.
saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Pendapat dari Puan Maharani, tanggapannya gitu ya tentang kasus demonstrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Tapi banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa Puan Maharani ini malahan hanya memberatkan ke pihak Polri saja, seperti tidak memikirkan bahwa alasan utamanya itu adalah mereka. Itulah pendapat masyarakat di media sosial lewat kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Tapi kita semua berharap yang terbaik untuk Indonesia. Kita berharap bahwa demo yang terjadi akan memberikan hasil yang baik, bisa didengar ya aspirasi masyarakat ini. Bahkan masyarakat sudah turun langsung ke jalan untuk memberikan aspirasi mereka. Jadi bukan DPR lagi yang memberikan aspirasi lewat rapat, tapi masyarakat sendiri sudah turun ke jalan untuk memberikan aspirasi. Jadi sangat dimohonkan gitu ya untuk didengar gitu. Karena ini merupakan aspirasi masyarakat untuk bangsa Indonesia juga. Itu aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar pendapat kalian tentang demo saat ini. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini untuk mendukung channel ini berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.